Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farizi dengan NIM 0560958824. Nah, di sini saya ingin mengerjakan tugas basis data 3, tugas terakhir, yaitu tentang transaksi data dan juga basis data terdistribusi ya. Jadi bikin transaction dan juga replication. Oke. Di sini saya ingin disclaimer dulu. Mungkin pada panduannya itu kita harus menggunakan VirtualBox ya, atau Virtual Manager, di mana komputer pertama itu Windows dan komputer kedua itu Ubuntu. Di sini saya ingin memberikan informasi terlebih dahulu bahwa saya tidak punya Windows dan juga saya tidak punya Ubuntu. Nah, saya di sini menggunakan Fedora ya. Jika kita di sini fast fetch, di sini saya menggunakan Linux Fedora ya, dengan versi Linux kernel 6 ya. Nah, jadi bagaimana saya mengerjakan tugas ini? Jadi seperti pada tugas 1 dan 2, saya akan menggunakan Docker tentunya. Docker untuk containering. Nah, karena Docker ini sifatnya containering, maka itu juga bisa disimulasikan sebagai dua kontainer yang berbeda. Jadi saya akan membuat kontainer 1 sebagai komputer 1 dan kontainer 2 sebagai komputer 2 ya. Lalu menghubungkannya, kalau misalnya di praktikum contohnya itu kan pakai XAMPP ya, dimana kita akhirnya ngehit si ini ya namanya. Saya kalau cek di sini tuh dia ngehit konfigurasi ya, konfigurasi my ini dari XAMPP seingat saya. Kalau misalnya kita lihat di sini XAMPP ya, konfigurasi dan klik menu replication. Oh, bentar. Add user ini masih di Windowsnya. Nah, ini yang di Linuxnya, dia akan seperti ini ya, di setting dulu gitu pokoknya. Wah, nggak ada ya. Nah, ini nih di sini. Klik MySQL database, kemudian open conf file, terus server ID-nya di sini ya. Nah, dengan ada host dan juga port. Jadi ini dia pakai server configuration tapi beda, anggapannya beda IP lah gitu. Nah, kalau saya tetap pakai server ID 12 tapi dengan shared network ya jadinya. Jadi locally. Jadi kalau misalnya di aplikasi nyatanya itu kan pakai Docker Swarm biasanya untuk shared network. Tapi di sini karena saya locally aja, jadi saya pakainya itu shared network dengan Docker create Docker network. Nah, ini create MySQL shared net ya, agar nanti kedua kontainer atau anggapannya kedua komputer itu bisa connect ya databasenya. Seperti itu. Nah, di sini kita nyalain dulu aja. Itu bisa kita Docker compose up. Nah, di sini ini untuk kontainer pertama atau komputer pertama, dan di sini untuk kontainer kedua ya. Docker compose up juga. Nah, kalau misalnya kita lihat dari scriptnya ya, ini ada pakai MySQL 8 ya. Ini ada clinic master dan clinic slave ya. Nah, ini saya sebenarnya lihat di internet gimana sih cara pakai ppmyadmin ya di Docker sebelumnya. Karena sebelumnya saya tuh biasanya pakai The Beaver, dan baru kemarin-kemarin itu pakai phpMyadmin, dan saya cukup bingung gitu gimana cara konekinnya. Nah, ternyata itu bisa dengan shared network ya, yang tadi saya omongin. Nah, dengan volumenya itu harus disamain dengan container name, biar apa? Biar nggak ada konflik. Jadi sebelumnya itu saya konflik volume si MySQL-nya, karena saya tidak ini ya, tidak pernah nyalain phpMyadmin atau misalnya ngejalanin phpMyadmin di dua kontainer sekaligus gitu, karena ada masalah ternyata. Kalau misalnya di The Beaver itu nggak terlalu masalah, cuman kalau entah kenapa di phpMyadmin error ya. Jadi makanya di sini ada environment-nya juga ya, seperti ini.
dan ada PMA absolute. Jadi ini untuk misahin portnya ya, walaupun portnya di sini harusnya emang udah kepisah otomatis, cuman ada error ya. Di sini udah 840, di sini port 8081. Tapi kalau misalnya nggak di absolute URI, ini bakal error ya. Dan untuk ngecek phpMyAdmin-nya itu pakai dua browser karena session cookie-nya bakal konflik nanti ya. Jadi di sini saya bakal pakai Chrome, di sini ada Chrome dan juga satu lagi yaitu Firefox ya. Sini ada Firefox. Oke. Sudah kita nyalakan. Sini untuk replika mungkin nanti dulu ya. Kita kerjain dulu yang transaction ya. Mungkin ini kita close dulu aja. Oke, nah di sini kalau misalnya kita lihat pada panduan praktikum ya. Di sini kita harus membuat beberapa transaksi ya. Kalau misalnya di sini kita lihat ada, kalau nggak salah itu ada commit, terus rollback, save point dan juga trigger ya. Save point atau checkpoint. Nah, ini seperti ini. Nah, di sini cukup simpel ya kalau untuk transaction ya. Kita tinggal di clinic DB aja. Habis itu ada routine ya. Di sini kita create new routine. Nah, di sini untuk parameter kita drop aja karena kita nggak perlu. Di sini mungkin udah ada testing dari saya nih, transaksi 1. Nah, kalau misalnya dicontoh itu kita harus membuat transaksi yang pertama itu untuk ngetes doang ya. Yaitu begin. Ya di sini kita begin dulu, terus start transaction kayak gini. Ini untuk apa? Untuk kayak memulai transaksinya gitu. Nah, misalnya di sini insert into ya. Misalnya ada tabel pasien. Oh ya. Di praktikum nggak tahu kayaknya ini beda versi MySQL ya. Jadi pakai petik ya kalau misalnya di sini. Kalau misalnya kita lihat ya, sini pakai petik. Tapi sebenarnya kalau di MySQL 8 itu udah nggak pakai petik ya. Ini ada ID pasien, lalu ada nama pasien, jenis kelamin ya, karena saya jenis kelamin di row-nya itu urutannya jenis kelamin dulu baru alamat pasien. Seperti ini. Nah, lalu kita tinggal tulis value-nya ya. Values. Nah, seperti ini. Misalnya dengan ID 2 4 mungkin. Dengan nama misalnya Budi. Ya. Lalu jenis kelaminnya laki-laki. Dengan alamatnya misalnya di Jakarta mungkin. Seperti ini, kita titik koma. Nah, lalu di sini ada namanya itu N ya. Kalau misalnya kita lihat di sini. Nah, ini ada N untuk menyelesaikan si transaksinya ya. Oh, di sini juga dia pakai select ya untuk melihat. Jadi habis kita call transaksinya nanti langsung muncul gitu. From pasien ya. Seperti ini. Habis itu ada N seperti ini. Nah, begin dan end itu udah nggak perlu titik koma ya, karena ini untuk wrapper gitu. Nah, habis itu bisa kita langsung go aja. Nah, di sini kita bisa coba langsung di SQL-nya ya. Misalnya langsung call aja transaksi ya. Transaksi 1 seperti ini. Lalu kita go. Nah, di sini ada Budi ya dengan ID pasien 4. Nah, tapi karena tidak di-commit ya, kalau misalnya di buku panduan itu tidak di-commit, maka yang terjadi adalah dia tidak ke-save. Walaupun di sini transaksinya udah terjadi, tapi datanya itu tidak benar-benar ke-save ya. Kalau misalnya kita lihat tuh, di sini tidak ke-save. Nah, di panduan juga dijelasin bahwa kita tuh harus pakai commit ya. Kenapa harus pakai commit? Di sini kalau misalnya kita cek, nah, agar bisa ke-save gitu ya. Kalau misalnya nggak pakai commit, itu dia nggak bakal ke-save. Nah, kita cobain aja ya. Langsung sini kita ke prosedur ya, karena udah ada. Nah, ini kita bisa create baru dengan nama transaksi 2 ya. Sini sama parameternya kita drop aja. Di sini jangan lupa di begin. Habis itu start transaction ya. Nah, di sini sama ya, bisa insert into ya seperti biasa pasien.
lalu ada misalnya ID pasien, lalu nama pasien, jenis kelamin, dan alamat pasien. Oke. Nah, di sini baru values-nya itu tadi angka 4 ya. Budi, lalu misalnya laki-laki, lalu dengan ininya Jakarta misalnya. Lalu titik koma. Habis itu di commit dulu ya. Di sini kita commit. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di commit. Oh, sebenarnya bisa juga di commit setelah select ya. Jadi bisa kita select dulu. Select from pasien ya. Ini untuk nge-show aja sebenarnya ya. Commit habis itu end. Seperti ini. Bisa kita go. Nah, kalau misalnya kita coba call transaksi 2 ya seperti ini, kita go. Nah, di Budi bakal muncul, tapi bakal kesimpan. Nah, kayak gini. Jadi commit itu anggapannya kayak commit GitHub lah. Jadi perubahan itu bisa terjadi, tapi belum tentu bisa disimpan. Nah, dengan adanya commit, perubahannya akan disimpan ya. Jadi transaksi tersebut adalah perubahan yang akan disimpan. Seperti itu. Nah, setelah commit, lalu ada namanya itu rollback ya. Nah, di sini kita bisa cek di sini transaksi yang ketiga itu rollback ya seperti ini. Nah, sebenarnya saya agak bingung gitu kan. Fungsi rollback ini apa? Gitu. Kalau misalnya di sini dia mau update pasien tapi langsung di rollback gitu, ya. Habis itu langsung di commit ya. Jadi perubahannya otomatis gak ada yang berubah gitu. Kalau misalnya kita lihat di sini kan dia ingin mengubah nama pasien menjadi Danar ya. Pasien ID pasien 3 diubah jadi Danar. Nah, di sini tidak ada yang berubah ya. Karena dia sudah di rollback gitu. Nah, seperti itu. Nah, tapi rollback ini hanya berlaku untuk satu apa ya? Satu query kayaknya ya disebutnya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya di sini kita lihat ada insert, lalu di rollback, lalu kita update, lalu kita commit. Nah, yang insert itu bakal ke rollback, nggak anggapannya nggak ada lah gitu. Insert langsung update lalu commit. Nah, kalau kita misalnya coba di sini transaksi 3 misalnya, jangan lupa begin. Pokoknya di semua rutin pakai begin dulu ya, lalu di start transaction seperti ini. Nah, misalnya kita ingin insert ya, insert into pasien misalnya. Sini dengan ID ya sama lah pokoknya ya, karena nggak ada yang berubah. Habis itu alamat pasien, habis itu jenis kelamin, lalu ada juga namanya itu salah, ini ya nama pasien dulu, sorry. Di sini baru alamat pasien di akhir. Values misalnya tadi karena kita udah 4 5 lah, misalnya jadi siapa di sini namanya, mungkin apa nama orang, misalnya Ahmad gitu ya, Ahmad, atau misalnya jangan Ahmad deh, siapa ya, Mail sama Mail ya, apa ya nama orang apa ya, misalnya Agus, mungkin Agus ya, paling normal kayaknya. Situ laki-laki ya, Agus pasti laki-laki, Agustin baru cewek. Sini misalnya di Bogor rumahnya ya. Nah, di sini langsung kita misalnya rollback gitu ya.
habis itu kita commit. Nah, itu kita end aja ya pokoknya, agak aneh ya. Nah habis itu kalau misalnya kita go, kita misalnya call transaksi 3 ya, call transaksi 3 seperti ini. Nah kita go ya, kosong ya, nggak ada yang terjadi di sini ya, nggak ada gitu ya si Agus ini ya, karena kita rollback ya. Kalau misalnya kita rollback ya itu udah pasti keisi ya, sama seperti yang pertama. Nah kalau misalnya kita copy ini transaksi 3 ya, lalu kita bikin transaksi 4 sini, saksi 4. Nah sini, tapi rollbacknya itu di atas. Misalnya kita update gitu, misalnya update pasien ya, update pasien, set ya, nama pasien misalnya jadi siapa tadi di 4 itu, siapa ya tadi yang di 4? Oh, Budi ya, Budi kita ganti menjadi misalnya Boni lah ya, where ID pasien sama dengan 3 gitu misalnya, pasien 4 tadi ya, 4. Kalau misalnya kita go ya, lalu kita SQL kita call transaksi 4 itu misalnya, kita go salah namanya, sorry, kita go. Nah sih kalau kita lihat ya, jadi Boni ya, jadi si Agus memang tidak tertambah ya dengan ID pasien 5, tapi Boni itu ketambah. Kenapa? Karena dia rollbacknya itu berada di atas update ya, jadi update itu harus ada di akhir kalau misalnya mau di rollback gitu, seperti itu. Nah rollback ini bakal lebih efisien kalau misalnya ada checkpoint ya, atau bisa disebut save point lah ya. Nah kita bikin aja di sini transaksi kelima ya, transaksi kelima ya. Sama tadi seperti itu, misalnya rollbacknya nanti dulu lah anggapnya. Nah di sini save point 1 misalnya ya. Nah habis itu apa? Habis itu misalnya kita insert lagi gitu, kita insert lagi misalnya ini, kita gini aja misalnya ini 6 misalnya, jadi bagus aja, bagus ya. Nah ini kita bisa rollback ya, jadi kita misal di sini rollback save point point 1 gitu, seperti ini. Coba kita go. Sebentar, transaksi 5 not determined contain SQL. This means save point insert into position commit and you have an error. Oke, kayaknya ada yang salah di bagian checkpoint ini. Oke, nggak ada yang salah. Oh, rollback to ya, pakai to ya, saya agak lupa. Sini pakai to ya, rollback to ya. Ini kita go. Nah seperti itu. Habis itu kita coba aja ya, call transaksi 5 ya. Nah disini kita go, sini udah. Nah di sini bakal muncul Agus, tapi Bagus gak muncul. Kenapa? Karena dia rollback ke poin pertama. Jadi si Agus tadi dijadikan checkpoint pertama. Jadi saat di rollback itu bakal
ke yang terakhir ketambah, yaitu save pointnya ada di insert into dengan nama Agus ya, seperti itu. Nah ini dia nyontohin lagi dengan nambah setelah rollback ya, dan itu gak ngaruh ya. Jadi Lutfi tetap akan tertambah ya, karena di rollbacknya itu saat di atasnya doang nih, yang di atasnya itu cuma ada insert into pasien, seperti itu. Nah di sini untuk tinggal ini ya, tinggal bikin apa nih? Oh, trigger. Yang terakhir itu trigger ya untuk transaction mungkin. Nah di sini kita untung udah ada SQL-nya ya, jadi kita tinggal pakai aja. Nah di sini kita bisa bikin tables baru ya, SQL gitu. Kita go. Nah ini akan muncul obat. Lalu kita pakai lagi yang ini, oke. Seperti ini, pasien dokter. Go. Nah kita muncul ya transaksi obat. Nah di sini ada cara mudahnya ya untuk koneksi namanya tuh apa, foreign key ya. Di sini karena transaksi obat dan obat itu belum terhubung ya. Nah itu caranya itu dengan kita bikin indeks ya. Jadi misalnya di transaksi obat ini kita structure. Nah ini kan udah ada nih ya, indexes udah ada primary. Nah kita bikin baru dengan indeks namanya misalnya FK ya, foreign key transaksi obat misalnya ya. Terus kita go. Nah di sini bakal muncul ya transaksi obat. Oh ini salah ya, ID-nya itu ID obat ya. Nah seperti ini, nah, ID obat. Lalu kita bikin lagi untuk FK transaksi pasien, index lalu ID pasien, kita go aja. Nah setelah ini kalau misalnya kita ke designer ya, misalnya kita ke pasien, obat, dan juga transaksi obat seperti ini. Nah kita bisa bikin create relationship langsung ya. Nah ini referensinya ID, foreign key-nya ke ID obat. Nah on delete nya kita set 0 aja. Nah untuk on update kita cascade ya, jadi langsung keganti barengan. Oke ya. Sini transaksi obat udah, walaupun gak muncul ya di sini, gak masalah. Jadi kadang harus di refresh dulu. Sini ID pasien ke ID pasien. Oke. Kalau misalnya kita lihat di transaksi obat ini, nah ini udah ada ya foreign key-nya. Dan kalau misalnya kita ke sini, kita ke designer. Nah ini udah muncul ya obat dan pasien nih, udah ada garisnya. Oke. Bisa kita tinggal bikin trigger ya. Kita bikin trigger. Pertama kita bikin obatnya dulu ya. Kita insert dulu. Misalnya ID 1, A01, amoxicillin. Harganya 2000, stoknya 10. Kita go aja. Nah, habis itu kita tinggal bikin namanya itu trigger. Nah, seperti ini kita create new trigger. Triggernya misalnya jual ya, after insert ya, table transaksi obat ya. Oh ya, transaksi obat. Nah kalau misalnya kita lihat di sini, dia mau ngapain sih di sini? Nah di sini tuh pengennya gitu kan ya, pengennya itu jadi setiap mana nih, setiap ada transaksi. Oh ini nih, misalnya seorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, maka secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang ya. Nah di sini bisa dilihat ya. Kita bisa langsung cobain aja. Ya ini ada delimiternya. Nah ini fungsinya itu batas awal ya, kayak begin lah, kayak gitu ya, mirip lah. Cuman kalau begin itu untuk sintaksis ya, kalau ini untuk ngelimit wrappingnya ya. Sini kita langsung cobain aja ya. Kita bikin delimiter. Oke, delimiter terus $$ ya. Nah, habis itu ada create ya. Sini kalau misalnya kita lihat ada create trigger ya. Jadi harus dibikin triggernya.
atau langsung aja. Oh, bisa langsung ya, nggak perlu delimiter sebenarnya. Langsung aja ya, update sini obat ya. Kita lihat ya, update obat ya, set stok sama dengan stok dikurang new dot jumlah transaksi jumlah apa, transaksi obat ya kalau nggak salah. Oh langsung, oh ya langsung kebaca ya, jumlah where ID obat ya di sini sama dengan new ID obat ya, where sama dengan new dot ID obat seperti ini. Nah, kalau misalnya kita go, nah kita cobain ya, misalnya kita insert. Nah di sini misalnya kita transaksi 1 ya dengan Agus di sini, lalu dia mau beli amoxicillin ya pastinya dengan jumlah 2, total harganya 0 dulu misalnya. Nah di sini kalau tabel obat kita bisa lihat stoknya 0. Kenapa stoknya 0? Apakah ada yang salah? Stok dikurang new jumlah where ID obat sama dengan new ID obat. Oke, kenapa stoknya 0? Coba kita edit dulu, kita tambahin jadi 10 di sini ya, transaksi obat. Sini kita delete misalnya, kita delete klinik DB. Di trigger tadi kita cek dulu, stok dikurang new jumlah where ID obat new ID obat. Kayaknya nggak ada yang salah ya. Apakah ada yang salah di sini? Apakah harus dispasi? I don't know. Tapi harusnya nggak ngaruh ya. After insert ya. Nah, ini harusnya udah cukup ya. Kalau misalnya jadi kita di transaksi obat, terus misalnya kita kayak tadi Agus, terus ini jumlahnya bisa 2, harganya 0, kita go di obat. Nah ini 8 ya, nggak tahu ya, mungkin tadi saya belum nambahin atau gimana ya, pokoknya gitulah. Jadi setiap ada transaksi baru jadi kurang jumlah ya, kurang jumlah, jadi obat ya, stok itu dikurangi ya, dikurangi dari si jumlah dari transaksi obat ini. Kalau misalnya kita edit, misalnya di sini, edit sini, jadi 4 gitu, itu kayaknya nggak bakal keganti ya, karena dia bukan insert ya, tapi update. Kalau di sini kita lihat, tuh dia nggak keganti ya, karena sintaksnya itu hanya after insert ya, bukan after update. Tuh. Jadi kalau misalnya di sini kita delete dulu. Ini obat juga nggak bakal ke ini, nggak bakal mengurang. Kenapa? Karena tidak ada ya, tidak ada trigger untuk saat mendelete. Jadi triggernya ada hanya untuk disebutnya apa, menambah data baru aja. Jadi kalau misalnya di sini transaksi obat kita nambah baru gitu, misalnya sini 1, misalnya 2 bagus, sini ini misalnya jadi 4 gitu, 0 kita go ya. Sini obatnya ngurang ya, karena di trigger tadi cuman saat insert into aja ya, atau saat after insert lah. Walaupun sebenarnya ada ya, kayak misalnya after yang lain gitu. Nah ini ada after update, after delete, itu semua bisa ya. Ya kita tinggal bikin tambah lagi aja seperti itu. Nah untuk transaksi kayaknya udah cukup ya. Transaksi trigger ini kayaknya udah cukup banget. Nah sekarang tinggal yang replikasi. Nah replikasi ini cukup ribet sebenarnya ya. Sejujurnya untuk
apa namanya, untuk di XAMPP juga kayaknya lebih ribet sih, tapi untuk di Docker itu kita bisa pakai namanya itu konfigurasi CNF ya disebutnya tuh. Nah di sini ini untuk server ID yang pertama ya, yang master, yang itu yang slave ya, server ID 2 seperti ini. Nah kalau misalnya kita running ya, ini kan tadi udah kita running, sini kita udah jalanin localhost 8080. Nah kalau misalnya kita buka Firefox ya, lalu kita buka localhost 8081 ya, kita ini root, kita login. Nah di sini masih kosong nih ya, kebetulan karena kontainer namanya Clinic DB2, di sini cuma ada Clinic DB2. Nah tapi karena di sini saat replikasi nama database itu harus sama ya, tidak boleh berbeda. Nah kalau misalnya berbeda itu bakal error ya. Nah di sini makanya kita bakal bikin dulu namanya itu Clinic DB ya, Clinic DB di sini kita create. Nah sini akan jajaran klinik. Nah di sini kita bisa import ya, kita import aja SQL-nya, misalnya di sini ada home MySQL Docker 2, di sini Clinic DB SQL. Ini sama ya dengan yang ini. Kalau kita import, apa yang terjadi? Incorrect parameter ya. Ini nah dia auto connect ya. Oh bukan, ini salah ya, ini kita hapus dulu, mungkin kita drop dulu, itu yang lama ya, tadi udah berbeda, takut error ya nanti aja. Sorry, kita ke operation, kita drop database nya dulu. Oke. Nah sini kalau udah kita drop, nah kita ekspor tuh yang ini ya. Kenapa diekspor? Biar sama ya jadinya. Quick display. Nah di sini kita akan download. Nah sini Clinic DB SQL. Nah di sini kita Clinic DB ya. Jadi ya yang terbaru ya, tadi soalnya yang lama. Sini kita import aja. Di sini sorry, tadi import. Nah ini di download ya, Clinic DB. Kita import. Nah di sini bakal aman ya, karena ini yang terbaru. Nah di sini kalau misalnya kita cek juga nih, itu dia replicationnya centang. Nah ini sebenarnya saya juga nggak tahu gimana. Ternyata kalau misalnya kita pernah nyeting satu kali konfigurasi, namanya itu konfigurasi replication, itu bakal ke bawah terus. Nah tapi di sini saya bakal kasih tahu aja ya di SQL. Nah caranya itu dengan kalau misalnya kita di sini ya, namanya apa ini namanya, dokumentasi MySQL-nya, kita bisa lihat bahwa itu tinggal ini change replication source to. Nah ini jadi kita tinggal pakai si change replication. Nah ini kita bisa show ya replika status ya, show replika status misalnya kayak gini, kita go. Nah ini bisa dilihat ya bahwa kita itu nge-search host ke Clinic DB ya, dengan source usernya REPL, search portnya 3306, connect retry 60. Nah ini aman semua, replika. Yang penting itu replika IO runningnya yes, dan replika SQL runningnya itu yes ya. Cuman karena di sini no, berarti ada yang salah. Nah, kita bisa benerin. Nah caranya itu dengan gini guys, misalnya di sini ya, di SQL nya ini namanya show, apa itu, show master status ya, kayak gini. Kita go. Nah ini MySQL bin-nya berbeda nih ternyata. MySQL bin-nya 003. Oh benar ternyata 003. Nah positionnya 9481. Oh ya sama ternyata. Untuk ininya sama ya.
Berarti ini udah nyambung ya. Fungsinya apa? Biar kita tahu gitu ya position sama ininya. Nah, untuk itu juga kita bisa namanya itu yang bikin user ya. Kalau misalnya di sini namanya itu creating user for application. Nah, ini create user ya. Kayak gini misalnya. Karena saya udah bikin jadi udah nggak bisa ya. Mungkin ada how to show user REPL in HP my admin. Kayak gini. How to show misalnya kayak gini. Nah, ini nih. Kalau nggak salah kayak gini ya. Nah, ini lihat ada rootnya, RPL-nya itu host user RPL. Jadi di sini kita bikin user RPL ya dengan yang tadi di sini create ya. Pas create lalu di grant itu udah bisa ya. Nah, di sini udah benar. Hostnya itu kalau persen berarti dia udah bisa semuanya ya. Nah, di sini kita tinggal bisa tinggal start replika ya. Mungkin yang gede ya, start replika kayak gini. Kita go. Nah, ini kalau misalnya kita cek lagi misalnya, stop replika dulu, sorry, stop replika dulu tadi ya. Kayak gini, kita go. Habis itu kita start lagi untuk nge-refresh ya. Kita go di sini. Nah, kalau misalnya kita show replika status ya, kita go di sini. Nah, ini harusnya udah berubah. Wah, apa nih? Replika SQL no running no ya. Apa begitu? Coba kita cari tahu ya. Replika SQL running no. No. So replika. Oh ya, kita bisa cek errornya ya di sini ya. Koordinator stopped because the error. Oke. Ini nggak kelihatan ya. Caranya itu dengan kita masuk ya. Docker, sorry, yang di sini aja. Docker execute ya. Dexec connect db2. Apa ya, kalau nggak salah tuh REPL PL habis itu min P my SQL, kalau nggak salah gini, REPL 123. Iya deh. Oke, bukan ini ya. REPL pas. Waduh, apa ya passwordnya? Saya lupa jujur aja. How to check password REPL SQL user. SQL reverse engineer extract encrypted how to change with alter. Nah, ini ini sama aja sih ya. Login with password kayak gini misalnya di sini. REPL with password misalnya REPL 123 ya. Coba kita go.
Waduh, alter user deh, bukan alter login ya. Ini alter user. Nah ini guys, sorry salah tadi. Nah RAPL divide by RAPL 123 ya. Kita go. Nah ini kita ganti ya. Nah habis itu kita cobain aja yang di sini, setting the search configuration. Nah ini sorry, change replication. Nah ini sebenarnya nggak apa-apa guys, aman ya. Nah search hostnya ini sebenarnya nggak perlu pakai ini ya, atau nggak apa-apa, kayaknya nggak apa-apa sih. Search hostnya clinic db ya, RAPL. Ini RAPL 123. Nah ini log file name-nya harusnya nggak berubah ya. Kalau misalnya kita cek di sini, show master status, oke nggak berubah ya. Dia itu kalau misalnya kita lihat di sini, MySQL bin mysql.obin titik 0000 ada 5 1 2 3 4 5 3 ya, seperti ini. Sini ada 5 3, lalu positionnya jangan lupa MySQL bin, sorry, positionnya baru 9763 ya, seperti ini. Nah ini kita X dulu, kita stop dulu replikanya ya, stop replika kayak gini. Kita go ya, ini situ change replication kayak gini, kita go. Oke, nggak usah ada ini ya. Nah seperti ini kita wait, ya benar kayak gini, kita go. Nah seperti ini. Lalu kalau misalnya kita ke klinik DB, habis itu kita cek misalnya di sini, kalau satu ada namanya tuh apa ya, saya lupa. Kalau satu ada privilege deh, bukan ya, yang ini ya, range setting, no bukan, replication. Nah replication SQL thread not running, si replika status table. Nah ini kenapa no ya, saya juga sedikit bingung ya, kenapa replika IO runningnya no ya. Kita refresh. So connected replika, si replika status table, search user Kelvin, harusnya bisa ya, akses di net RPL at localhost. How to apa namanya, how to login to RPL user in docker exec MySQL. RPL username min p, mungkin gini ya. Name klinik DB, terus ininya RPL.
RPL 123. Access denied. Wah, kenapa ya? Kenapa access denied? What happened? Atau klinik DB2? Access denied. Oke, coba kita cari ya. Oh iya, harus di grant dulu ya. Sorry guys. Kayaknya harus di grant ulang. Oke, kita di user. Oh ya. RPL persen, kalau nggak salah tuh gitu ya. Tuh RPL. Nah, harusnya tuh gini doang ya. Gini ya, kalau nggak salah. On to RPL, go. Sirup dikasih stable. Oke, ini JP. Access denied, kenapa ya? Oke guys, ini cukup membingungkan nih. Harusnya udah bener. Access denied. Oh, apply the flash. Harus di flash ya. Flash privileges. Oke. Coba kita refresh lagi. Sini masih no. Kalau misalnya kita cek di sini RPL 123 masih sama ya. Kenapa begitu guys? Reset the password and host RAP, check the user host. Harusnya sih aman ya. User REP. Kalau misalnya kita cek di sini, mana SQL? Go. Oh sorry, salah ya. SQL REPL. Go. Hostnya udah gini. Harusnya udah bener ya. Kenapa aksesnya denied? Coba kita cek lagi. Si account management system. Harusnya udah bener ya. Identified by password. Harusnya bener ya. Kenapa dia error? REPL SQR thread not running. What happened? Apakah ada sesuatu yang salah? Tapi kita nggak bisa masuk ya. Kita cek lagi. Coba kita cek dulu. SQL. Tunggu. Oke, di sini RPL hostnya persen ya. Kalau persen itu berarti dia aman aja. Truk a socket. Access reactivated networking and now create anonymous user. Oke. Root min P. Oke, when multiple matches are possible, the server must determine which of them to use ya. Jadi
does match build at percent with at localhost. Ya, jadi cara masuknya gimana? Cara masuk select user, current user, send to TCP. Socket has no impact on authentication process except one connect anyone else something construct socket. Oke, jadi rename host to made my day. Udah ya, kenapa nggak bisa with current option? Kenapa ya, kenapa nggak bisa guys? SQL wrap mungkin perlu gini ya, percent, I don't know, PL 123 min P PL 123 I want to access user percent not localhost. Please change Oke, jadi kenapa dia aksesnya tuh ini mulu ya? Has to do as reference has to do with MySQL. Oh, jadi kita nggak bisa login ya sebagai ini. Ya, kalau misalnya sebagai percent itu nggak bisa ya. Mungkin gini aja, kita coba-coba aja ya. Kita coba-coba aja di sini, kita go to adanya RPL. Nah, ini habis itu kita flush ya. Habis itu kita flush. Atau harusnya tuh barengan kayak gini. Go. Oke. Terus kalau misalnya kita gini, PL min P PL 123. Oke. Show master. So replika status terus /g kalau nggak salah. Kalau nggak salah. Show master status /g gini. Salah. Yang gini. Positionnya sekarang berubah ya. Sekarang berubah. Kita cek di sini, tapi aplikasi ini masih centang ya, agak aneh. Tapi harusnya itu dua-duanya nggak error guys. Kita coba-coba dulu aja ya. Setting up replicas, unlock tables, nggak perlu guys. Ini seperti tadi ya, ini kita ini kita klinik DB, username-nya RPL,
terus REPL 123, terus di sini MySQL bin berapa tadi? 003 ya, nggak berubah. MySQL bin ya nggak berubah. MySQL slash bin tik 000003 ya, ada 5 ya. Habis itu posisinya 10673. Jadi setiap ini berubah-berubah ya, 10673 10763. Oke. Oh ya, ini kita stop replika kayak gini, go situ gini, situ start replika ini ya. Oke, nah kalau misalnya kita ke sini ke replication nah ini udah yes ya, dua-duanya udah nice banget. Ini udah sama nih harusnya. Coba ya kita cobain sini. Coba di sini kita delete. Oke. Apakah kalau kita refresh di sini pasien terdelete? Oh, nice ya. Jadi kalau misalnya kita delete di sini, bisa kita tambah deh, tambah pasien di sini, misalnya pasien 07 namanya Abdul misalnya, jenis kelaminnya laki-laki, alamatnya Bogor. Kita go. Nah, kalau misalnya kita refresh di sini, kita refresh di sini. Nah, Abdul muncul dan replika pun selesai ya. Oke, seperti itu. Jadi simple ya sebenarnya. Sebenarnya kita tinggal nge-grant option, habis itu kita masuk ya buat nge-show doang sih, untuk trigger ya. Seperti itu ya. Jadi di sini cukup membantu ya. Oke, jadi itu mungkin udah semua ya. Saya juga udah liatin gimana cara konekinnya, dan saya juga udah liatin ya kayak gini konsepnya, konsep dockernya. Jadi ya ini anggapannya dua kontainer berbeda. Jadi ini bisa di mana aja ya, misalnya di laptop manapun. Nanti tinggal pakai Docker Swarm ya, Docker Swarm kayak gini, Docker Swarm for apa namanya tuh, shared network Docker Swarm ya. Nah ini kalau misalnya kita lihat ya, service network ya, ini dari Dockernya langsung. Nah, itu nanti kita tinggal ngejalanin ini ya, apa si create Docker Swarm, kalau nggak salah tuh ada di sini. Nah, ini ya, Docker Swarm ya, Docker network create. Nah, ini misalnya ada IP untuk masuk keluar gateway. Di sini ada IP juga ya kan, kayak gitu ya. Saya saranin sih emang dua server ya kalau misalnya database gitu kan. Ini fungsi dari si replication ini untuk backup database kan. Kalau misalnya database-nya backup doang tapi masih di satu server, ya dengan shared network lokal kayak gitu ya aman aja dengan kayak gini. Docker create Docker network, nah kayak gini itu bakal aman aja ya. Kalau misalnya emang fungsinya buat backup walaupun tetap cuman punya satu server gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya punya dua server atau lebih, kalau misalnya dua-duanya kontainernya mati ya sama aja bohong kan. Nah, makanya pakailah si Docker Swarm ini untuk ngegabungin si shared network dari berbagai macam device atau misalnya berbagai macam server kayak gitu sih. Mungkin itu aja ya dari saya. Ini saya udah liatin caranya. Nah, ini untuk konfigurasi komputer satu ya, tadi yang di kontainer satu ya, yang di Chrome yang ini. Lalu untuk
yang komputer 2 itu yang Firefox ini ya, yang container 2 ini. Nah, ini sebenarnya jalannya bener-bener individu masing-masing ya. Jadi makanya saya bilang kenapa kalau saya simulasinya pakai Docker, karena ya Docker kan kontainer ya. Sebenarnya nggak beda jauh caranya. Soalnya ya saya pakai virtual box berat ya. Sebenarnya di sini saya ada box namanya. Nah, ini boxes. Nah, ini kita bisa aja misalnya download OS-nya gitu ya. Cuman ini jujur berat banget ya. Karena ya jujur aja laptop saya kan bukan yang bagus juga gitu. Sebenarnya bisa aja ya pakai LMPP, cuman LMPP ya ngapain juga, kan saya udah punya Linux-nya gitu ya. Jadi mungkin begitu ya. Jadi mohon maaf kalau misalnya saya nggak pakai XAMPP, karena di sini juga memang tidak dicantumkan XAMPP, cuman memang harusnya pakai VirtualBox. Cuman karena saya tidak punya Windows dan juga saya tidak kuat untuk menjalankan VirtualBox ya laptopnya, jadi saya pakai perumpamaan dengan simulasi, yaitu pakai container Docker ya. Ya, can we simulate two server with Docker in one server? Yes, you can absolutely simulate 2 or even 100 server using Docker on a single physical or virtual host server ya. Jadi intinya Docker itu ya bisa ngesimulasiin beberapa server gitu. Jadi ya mungkin begitu aja ya dari saya. Mungkin sekian. Maaf kalau misalnya ada salah kata atau pengucapan, dan kalau misalnya emang sedikit berbeda dari yang lainnya gitu video saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.